Hai guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita pun di sini sehat kok. Oke, tetap stay healthy dan juga stay safe juga teman-teman semua, karena kita juga masih banyak yang WFH juga ya. Oke teman-teman semua, balik lagi nih di vlog bersama saya Aditya Perdana, Retail Asset Analyst dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Gak kerasa ya teman-teman, kita sudah menuju penghujung tahun di tahun 2020. Bagaimana nih dengan kinerja investasi kalian sejauh ini? Ada yang untung atau rugi, gak apa-apa ya. Namanya investasi itu pasti ada naik turunnya, dan kalian pasti akan belajar dari kegagalan dan kerugian yang kalian alami sejauh ini. Tapi tentunya dari situ kalian akan bisa lebih mengambil manfaat dan juga mengambil pelajaran agar kedepannya, khususnya di tahun 2021, pasti akan lebih baik lagi. Nah teman-teman semua, karena kita sudah di penghujung tahun nih, ada fenomena yang cukup menarik nih di pasar saham. Nah tentunya kalian harus tahu, dan dimana juga memang fenomena ini biasanya selalu berulang nih. Maka dari itu tema vlog kali ini adalah kenali tren bahasa di pasar saham pada akhir tahun. Nah bagaimana sih secara detailnya? Ikuti terus vlog kali ini. Oke guys, kita balik lagi di vlog Berani Berinvestasi. Seperti tadi di awal yang saya sudah utarakan, bahwa memang di akhir tahun ini ada fenomena yang cukup menarik nih di pasar modal, yang tentunya harus kalian tahu. Nah bagi kalian yang sudah berinvestasi di pasar saham atau pasar modal, saya harapkan bagi yang masih belum mencapai kinerja optimal, jangan kecil hati, karena memang banyaklah dari kita pasti mengalami kondisi seperti itu. Ya namanya investasi di sini untuk bagi kalian dan kita semua, kita pengen belajar, pasti pengen belajar. Kemudian kita juga pasti ada kesalahan yang kita buat dari analisa dan bagaimana kita mengidentifikasi pasar itu sendiri. Tapi tentunya itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda. Oke, jadi fenomena ini berhubungan dengan historical atau data, yang dimana memang di dalam pasar saham atau pasar modal ini kita tidak bisa mengesampingkan namanya data gitu ya, atau angka. Nah, jadi fenomena ini berdasarkan historical, data-data yang sudah terhimpun baik dari skala 10 sampai dengan 15 tahun terakhir, dan itu bisa mendapatkan salah satu kesimpulan atau insight yang cukup menarik nih, bahwa secara umum terjadi kenaikan di pasar saham di akhir tahun nih dan di awal tahun. Nah, fenomena yang pertama adalah fenomena namanya Santa Claus Rally. Nah ini Santa Claus ini ungkapan yang memang ditujukan di pasar saham Amerika ya, di Wall Street, di mana memang biasanya di bulan Desember Natal itu ada Santa Claus. Nah biasanya di minggu kedua dan ketiga di bulan Desember itu mulai terjadi sinyal kenaikan di pasar saham, di saham-sahamnya. Nah kenaikannya itu terus berlanjut sampai dengan di akhir tahun. Jadi itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah fenomena yang namanya window dressing. Nah window dressing itu apa sih? Jadi window dressing ini adalah bukan suatu trik ya, atau suatu cara yang dilakukan oleh fund manager untuk bisa mempercantik kinerja portofolionya. Nah kita kan pasti pengen di akhir tahun kita pengen ngasih yang terbaik buat investor ya kan, untuk beli saham dan sejenisnya gitu sebagai macamnya. Nah, sama juga nih usaha yang dilakukan oleh para manajer, mereka akan mencoba melihat saham-saham yang bagus di sektor apa. Nah, kemudian mereka menjual nih saham-saham yang kinerjanya nggak terlalu bagus. Mereka ganti dengan saham-saham yang memang masih memiliki fundamental yang cukup bagus dan valuasi masih cukup murah. Nah, saham-saham yang cukup bagus ini memang biasanya akan naik gitu loh, karena memang ditopang oleh kondisi fundamental yang cukup bagus dan keinginan dari para fund manager yang pengen membuat kinerja dari laporan investasinya cukup memuaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagi kalian yang memang bisa mengamati saham-saham yang cukup bagus, fundamental cukup bagus menjelang akhir tahun, ya kondisi operasional bisnisnya yang sudah berjalan sampai dengan akhir tahun, dari awal tahun kalian bisa dapetin beberapa saham yang menarik. Nah, biasanya saham itu pasti akan dilirik oleh para fund manager, karena mereka akan menghitung, akan melihat juga nih dari fundamental yang memang cukup menarik. Nah, biasanya tuh di minggu keempat terjadi rally ya di saham-saham tersebut yang namanya
dikenal dengan window dressing. Nah yang ketiga adalah January effect. Sama juga nih, jadi biasanya di bulan Januari dalam 10-15 tahun terakhir itu kinerja pasar saham itu selalu positif ya. Sama seperti window dressing yang dimana dalam 10 tahun terakhir khususnya di ISG itu selalu positif teman-teman. 100% selalu naik di bulan Desember, baik itu kenaikannya hanya 1% sampai dengan di atas 5%. Jadi selalu positif ya indeks harga saham gabungan. Sama juga di January effect, biasanya para trader atau investor itu masih masuk atau investasi di pasar saham. Nah, karena memang masih terlihat ada rally yang terjadi di bulan Januari. Nah, biasanya untuk para trader itu beda lagi nih kondisinya. Mereka biasanya akan masuk di bulan Desember ya, atau akhir November. Kemudian mereka bisa aja menjualnya di akhir Januari gitu. Jadi di awal Januari minggu pertama, kedua, ketiga itu masih ada peluang kenaikan yang cukup bagus, positif ya. Seperti itu. Jadi itu yang kalian bisa kalian perhatikan. Tapi sebelumnya saya ingin menambahin lagi nih, bahwa window dressing di Indonesia ini nggak main-main loh, potensinya cukup besar sekali teman-teman. Nah, jadi saya ada beberapa data sektor yang cukup menarik ya buat kalian atau teman-teman perhatikan. Jadi saya melihat ada 4 sektor yang cukup menarik yang bisa kalian perhatikan. Pertama adalah sektor aneka industri. Probabilitas kenaikannya dalam 10 tahun terakhir itu di atas 80%. Nah, artinya cukup positif ya, cukup kuat lah, signifikansinya cukup kuat. Nah, kedua adalah sektor dari industri dasar. Nah, kenaikannya juga sama di atas 80%. Kemudian sektor dari perdagangan, dan terakhir adalah sektor perbankan, sektor keuangan. Nah, kalau kalian lihat nih menarik banget ya, saham-saham perbankan kan sudah mulai ada rally gitu ya dari awal di bulan November ini gitu loh. Jadi kita harapkan kenaikannya akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Oke teman-teman, mudah-mudahan insight yang saya berikan tadi barusan bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua di akhir tahun ya, agar kinerja kita semua dari sisi investasi bisa maksimal. Oke, sekian dulu vlog bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Oke teman-teman, see you teman-teman di vlog selanjutnya.